Balatpora, berjumpa lagi dengan saya Andina Trisnawati dalam acara Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Juara. Di episode kita kali ini kita akan ngobrolin soal pemuda di Jawa Barat. Nah, untuk itu hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang pastinya kompeten di bidang kepemudaan. Selamat datang Pak Ketut. Selamat datang Teh Andin, salam pemuda. Salam pemuda. Nah, Balatpora, beliau ini adalah Bapak Iketut Wiryada Esos MSI. Beliau ini baru dilantik sebagai Kepala Bidang Pemuda Layanan Kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Selamat dan sukses nih Pak Ketut buat tugas barunya. Terima kasih Teh Andin, terima kasih banyak. Nah, supaya Balatpora lebih bisa mengenal Pak Ketut, boleh dong Pak Ketut share cerita tentang pengalaman sepak terjang perjalanan karirnya Bapak sebagai seorang ASN ya dari awal sampai hari ini menjadi Kepala Bidang Pemuda. Terima kasih Teh Andin, Balatpora yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada. Saya kebetulan memang tahun 1989 sudah menjadi CPNS di Jawa Tengah, dan dari 13.500 pelamar saya menempati urutan yang kelima. Jadi saya pertama kali bertugas di Kabupaten Grobogan, tepatnya di Jawa Tengah. Jadi setelah saya mengikuti tes, lulus 5 baik terbesar, saya melanjutkan ke APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Jawa Tengah ya. Kemudian saya juga lulus pada waktu itu mendapat ranking 10 dari hampir 320 yang ikut terdaftar. Kemudian saya juga mendapatkan 10 besar dan saya ditempatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tahun 2000 tepatnya saya pindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya selama 13 tahun menangani kepemudaan di distrik. Pada tahun 2008 berdiri yang namanya Dinas Olahraga dan Pemuda. Belum Dispora, masih Dinas Olahraga ya. 2008 saya menjadi staf, yaitu staf Kepemimpinan Kepelauran dan Kejuaraan Pemuda. Masih ingat saya, KP3. Nah, itu ada Pak Dida di sana gitu. Saya ada Pak Dida, saya di sana menjadi staf. Pada waktu kepala dinasnya yang paling pertama itu adalah Prof. Amung sekarang. Beliau masih ada sekarang. Nah, beliau menjadi kepala dinas yang pertama tahun 2008 dan saya disuruh memilih waktu itu apakah mau di distrik atau di Sorda pada waktu itu. Akhirnya saya ditarik oleh Pak Amung karena seleksi dan pemusatan Paskibraka itu ada di Dinas Olahraga dan Pemuda. Saya ditarik ke sana oleh Pak Amung. Nah, saya berjalan tahun 2010 saya diangkat menjadi kepala seksi di sana, menggantikan Pak Iskandar. Beliau dimutasi di Bakurwil, saya sebagai kepala seksi yang pertama tahun 2010. Kemudian kemarin saya tepat tanggal 11 Maret 2022 dilantik, diberikan amanah oleh Bapak Gubernur, dan saya khusus oleh Pak Gubernur diberikan amanah menjadi Kepala Bidang Kepemudaan sampai sekarang. Mudah-mudahan jabatan yang diberikan oleh Pak Gubernur, amanah ini saya bisa mengemban dengan baik. Mohon doanya Balatpora dimanapun berada, mohon doanya buat pemuda di Jawa Barat yang khususnya cinta dengan Jawa Barat. Mari kita besarkan pemuda di Jawa Barat. Mari kita tingkatkan kualitas pemuda di Jawa Barat. Dengan apa? Dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan di Jawa Barat. Itu sementara Bu Andin. Keren banget Balatpora. Bener-bener ya perjalanan karir Pak Ketut ini emang sangat relate sama kepemudaan, dan jadi jabatannya Pak Ketut sekarang tuh udah emang pas banget sama beliau, dan dari awal udah berprestasi ya Bapak berprestasi. Ya. Dari CPNS aja udah CPNS. Peringkatnya udah keren banget. Dan biasa. ada sedikit Bu Andin, saya D3 itu tugas belajar, S1 tugas belajar, S2 tugas belajar. Jadi biaya saya gratis semua. Wow. Dan karena memang orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya, tapi saya begitu jadi ASN, saya mendapatkan beasiswa dari D3, S1 sampai dengan S2. Nah itulah, dan saya menjadi pemicu, menjadi semangat melayani pemuda dimanapun. Pada waktu saya di Jawa Tengah melayani pemuda Jawa Tengah, sekarang saya bertugas di Jawa Barat dan saya siap melayani pemuda yang ada di Jawa Barat. Keren banget, mantap. Ini nih benar-benar bisa jadi panutan Balatpora dimanapun berada. Sepak terjangnya karirnya, karya-karyanya, pemikirannya keren dan luar biasa nih. Pak Ketut, hal apa yang pertama kali Bapak lakukan setelah dilantik jadi kepala bidang? Misalnya lari Sport Jabar 100 keliling gitu. Enggak. Apa yang Bapak lakukan pertama kali? Jadi saya gini Bu Andin, saya punya program ya, dan saya memang
bercita-cita gitu memang. Kalau memang saya sudah pada tempatnya gitu, pada posisi saya di Kepala Bidang Layanan Kepemudaan ini, saya yang pertama itu adalah akan berbenah-benah di eksternal dulu. Eksternal itu berkaitan dengan pemetaan situasi dan kondisi di layanan kepemudaan. Karena terus terang saya mempunyai 3 teman, bukan staf ya, 3 teman pembantu saya gitu, kepala seksi, ada TOP, ada kewirausahaan, kemudian ada di kepelaporan. Semuanya baru semua ini gitu. Tapi saya kabinnya, saya sendiri sudah lama gitu menangani kepemudaan. Jadi kepala seksi saya ini tidak susah tentang program kepemudaan di Jawa Barat. Itu saya eksternal dulu. Kemudian saya untuk internal. Internal saya selalu mengadakan koordinasi, mengadakan komunikasi. Apa pesan daripada Pak Gubernur? Perbanyaklah kolaborasi daripada kompetisi. Nah itu. Karena apa? Kalau kita menimbulkan kompetisi yang banyak, berarti persaingan yang banyak akan menimbulkan perpecahan dalam kepemudaan. Kolaborasi yang penting. Kita perbanyak kolaborasi dengan stakeholder kepemudaan, dengan organisasi atau lembaga yang menangani kepemudaan di Jawa Barat. Sehingga apa? Program-program yang ada di Spora tentang kepemudaan ini bisa dinikmati, bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga sasarannya tepat apa yang telah kita tentukan secara bersama. Itu yang kita harapkan, Bu Andin. Luar biasa, seru banget nih ngobrol sama Pak Ketut ya, benar-benar membakar semangat nih. Semangat. Terus nextnya langkah dan rencana Bapak untuk meningkatkan kualitas pemuda di Jawa Barat. Ya kalau kita kan berbicara tentang kuantitas dan kualitas ya. Kalau kuantitas oke lah, kita dari segi jumlah. Sekarang pemuda di Jawa Barat itu hasil survei itu adalah 11,9 juta pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun di Jawa Barat ini. Kita untuk mengcover daripada pemuda yang 11,9 juta itu mustahil kalau tidak diimbangi dengan anggaran. Tapi kita mempunyai anggaran setiap tahunnya diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengcover tentang baik segi organisasi atau lembaga, bahkan perseorangan pemuda itu kita selalu libatkan. Pak Gubernur berkata, gampang untuk menangani kepemudaan. Dengan apa? Pemuda itu diberi kesibukan. Kalau sudah pemuda itu dilibatkan di dalam kegiatan, diberi kesibukan, maka dia potensi berpikir untuk negatifnya tidak ada, berkurang. Karena apa? Sibuk dengan kegiatan positif itu. Maka kita akan nanti mengalokasikan anggaran untuk kepemudaan itu yang lebih baik, yang lebih cerdas, yang lebih proaktif, yang membuat bahwa pemuda itu merasa ikut memiliki daripada Jawa Barat ini. Dengan apa? Dengan berpikir yang positif tentang kepemudaan. Itu yang kita harapkan. Itu Bu Andin. Baik, kalau bicara soal program di Spora Jawa Baratnya sendiri nih, program apa yang Bapak miliki di tahun 2022 ini Pak? Kalau program kita banyak ya, banyak program kita. Selain kita program dari Kemenpora, APBN maupun APBD, kita punya IKP, Instruksi Khusus Kepemimpinan. Nah itu programnya luar biasa. Satu ya, ada Jabar Future Leader. Kita sudah batch 4. Kemudian ada Jabar Innovation Fellowship. Kita mau ke batch 4 juga tahun ini. Kemudian ada juga yang namanya Jabar Innovation Summit. Ini programnya Pak Gubernur semua sangat bagus sekali. Bahkan sudah diadop. Tadi saya sebelum ke sini menerima tamu dulu dari kabupaten kota akan mengadop kegiatan Jabar Future Leader. Ini luar biasa. Pangandaran sudah, Cimahi sudah. Sekarang menyusul Kabupaten Bandung, Kota Bandung sama Kabupaten Garut. Ini luar biasa program Pak Gubernur ini. Kemudian ada juga program-program yang lain. Kita seumpama ini pemilihan pemuda pelopor. Walaupun programnya daripada Kemenpora, tapi kita punya juara-juara pemuda yang di tingkat provinsi kita kirim ke tingkat nasional selalu mendapatkan juara. Saya selalu dengan pemuda Jawa Barat. Ini prestasinya luar biasa. Kita memberikan apresiasi kepada pemuda Jawa Barat. Terus walaupun saya orang Bali, tapi saya sudah kerja di Jawa Barat, sudah dibesarkan oleh Jawa Barat. Saya pro dengan pemuda yang di Jawa Barat. Itu yang saya harapkan. Keren. Jabar Future Leader itu yang ajudan milenial itu ya Pak? Ajudan milenial betul. Bedanya dengan yang Jabar Innovation Fellowship. Saya Kalau- sering dengar tapi agak bingung. Kalau Jabar Innovation Fellowship itu adalah pemuda-pemuda yang berkualitas, yang diseleksi, yang memang dia akan ditempatkan magang di OPD yang ada di Jawa Barat. Kenapa? Karena dia biar tahu bahwa OPD yang dia tempat nanti, dia tahu tentang programnya. Apakah ada program kepemudaan yang memang dialokasikan oleh OPD tersebut. Jadi bukan pesuruh. Ini Jabar Innovation Fellowship ini bukan pesuruh, tapi dia adalah pendamping, memberikan gagasan, inovasi kepada OPD yang ditempatin itu. Sehingga apa? OPD ini bisa maju gitu dengan pemikiran-pemikiran daripada anak muda yang cerdas ini gitu. Kalau Jabar Future itu kan ajudan milenial. Dia menjadi ajudan daripada Pak Gubernur. Kenapa? Biar tahu bahwa gubernur kita, Pak RK ini, Ridwan Kamil ini, beliau kerjaannya apa saja gitu.
segudang, satu hari itu minimal 8 yang dihadiri oleh Pak Gubernur. Jadi Jabar Fitur ini kadang-kadang apa? Kewalahan, fisiknya kalah dengan Pak RK gitu. Walaupun anak muda. Saya kemarin dapat penugasan yang baru 2022 itu. Yang satu udah ketinggalan, Pak Gubernur sudah di mana, ajudannya baru bangun gitu. Nah, itu yang tidak saya harapkan. Jadi pemuda itu harus lebih aktif, lebih sensitif, dan mempunyai pemikiran yang cerdas. Itu yang diharapkan oleh Pak Gubernur. Keren banget, keren banget. Banyak banget ya Baratpora program-program di bidang kepemudaan ini yang keren, dan kayaknya kalau mau dikupas tuntas kita harus punya kompor bersama Pak Ketut part 2 nih. Catat ya kru. Soalnya seru banget, ini programnya bagus-bagus banget ya. Terus kalau misalnya saya tuh denger heboh-heboh ya belakangan ini tentang IPP. Katanya IPP Jawa Barat ini peringkatnya kurang memuaskan gitu di skala nasional. Nah, IPP itu apa sih Pak sebetulnya? Dan kenapa bisa Jawa Barat tuh posisinya kurang memuaskan? Ada di mana posisi kita sekarang? Ya Bu Andin, kalau IPP ini kan kita indeks pembangunan pemuda ya. Indeks pembangunan pemuda itu kan baru muncul itu di tahun 2018. Dan ini adalah menjadikan barometer tentang pembangunan kepemudaan. Itu digagas oleh Bappenas, kemudian disondingkan dengan Menpora, yang sasarannya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, semua yang ada di Indonesia 34. Pada tahun 2018, kita itu diumumkan di Semarang oleh Bappenas dan Kemenpora, kita mendapatkan peringkat ke-34, paling terakhir, paling buncit gitu. Kaget gitu. Pada waktu itu kepala bidangnya Pak Nijar. Luar biasa. Karena apa? Kita tidak tahu cara penilaiannya, kita tidak tahu di mana dia surveinya, ternyata diumumkan kita peringkat ke-34 gitu. Nah, akhirnya di tahun 2019, Pak Nijar dengan Pak Kepala Dinas pada waktu itu sering berkoordinasi dengan Bappenas. Sedangkan Bappenas itu menyerahkan penilaian kepada pihak ketiga, namanya PT Semeru. Kita koordinasi dengan Bappenas, kita koordinasi dengan PT Semeru, kita koordinasi dengan Menpora, diumumkan berikutnya kita naik peringkatnya menjadi ke peringkat 20. Luar biasa, hanya koordinasi saja, tanpa belum bergerak kita, belum memberikan anggaran. Nah, kemudian di tahun 2020, kita menaikkan peringkat lagi. Ternyata susah untuk menaikkan peringkat. Turun lagi peringkat kita ke 28. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Bappenas itu berdasarkan hasil yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat dengan nilai yang mentah itu, kita dianggap bahwa terjadi penurunan pada waktu pandemi COVID. Satu, misalnya di bidang pendidikan, karena kan kita tidak offline, kita sudah online. Kemudian tenaga kerja, banyak yang di PHK di Jawa Barat, betul, karena apa? Banyak pengusaha-pengusaha yang belum tikar dengan situasi pandemi COVID ini. Kemudian kesehatan, jelas itu kita dihantam kesehatan, karena banyak pemuda juga ikut kena dengan kondisi tentang COVID ini. Nah, itulah kita 3 domain itu yang kena. Sedangkan indeks pembangunan pemuda itu ada 5 domain, ada 15 indikator. Kalau Dispora aman, Dispora kita punya nilai pemuda yang menyampaikan pendapat, pemuda yang ikut dalam organisasi, pemuda yang menjadi pemimpin kerah putih. Itu 3. Kita aman, 50,00%. Itu aman, ambang batas nasional. Yang jatuh kita di indikatornya domain itu adalah kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Saya ingatkan bahwa IPP ini bukan saja milik Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Tenaga Kerja, ada Dinas Transmigrasi, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu yang paling banyak domainnya. Kita aman Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, sekarang kita melalui bekerja sama dengan Biro Kesra, mengajukan tentang Pergub koordinasi percepatan lintas sektoral. Tentang apa? Tentang IPP ini. Mudah-mudahan segera turun. Kalau sudah turun tentang Pergub ini, kita akan mengadakan rencana aksi daerah indeks pembangunan pemuda di Jawa Barat. Nah, itu yang saya harapkan. Saya sering mengikuti evaluasi dengan Bappenas, dengan Menpora, bahwa kenapa IPP Jawa Barat ini kecil terus. IPP dihitung itu berdasarkan pembaginya jumlah pemuda. Coba bayangkan Bu Andin, sekarang jumlah penduduk Jawa Barat hampir 49, sekian juta, hampir 50 juta. Jumlah pemudanya 20%, hampir 11,9 juta. Pembagi 5 domain, 15 indikator itu dibagi dengan jumlah pemuda. Jawa Barat pasti akan terkecil. Juara satunya mana? Kalau tidak Bali, Yogyakarta. Kalau tidak Yogyakarta, Bali. Karena apa? Penduduk Yogyakarta dan Bali pemudanya kecil, hanya jutaan. 4 juta, 3 juta coba. Sekarang 2021, diumumkan lagi.
lebih dapat lagi Bali sama Yogyakarta. Jawa Barat tidak dapat lagi. Karena apa? Yaitu asal pembaginya. Saya membaca buku tentang Human Development Index Malaysia. Malaysia tidak pakai penghitungan dengan jumlah penduduk, tidak dia. Dia sudah bersertifikat yang namanya kelasnya A, B, C. Seperti penghitungan LAKIP. Nah, saya usulkan ke Menpora, bisa enggak? Penghitungan daripada indeks pembangunan pemuda jangan memakai ranking, jangan memakai persen. Pakailah A plus, A, min, B, C. Jadi semuanya tidak tersinggung. Kenapa? Jawa Barat tersinggung. Kenapa? Karena Jawa Barat itu terus terang, kalau saya melihat secara ini, pemudanya luar biasa. Prestasinya, kemudian dari segi tekniknya, programnya Pak Gubernur tentang pemuda. Petani milenial coba berapa ribu yang dilibatkan itu. Tapi itu tidak masuk hitungan di dalam IPP itu. Nah itulah kita ruginya gitu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa indeks pembangunan pemuda ini cukup penting sebagai barometer daripada pembangunan pemuda di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya. Itu Bu Andi. Nah, Pak Ketut tadi kan Pak Ketut udah cerita soal Dinas Pemuda dan Olahraga yang sudah bekerja sama dengan OPD-OPD terkait untuk mencari solusi meningkatkan peringkat IPP kita. Boleh dijelasin lebih detail lagi dong soal program itu? Ya, sebenarnya kan tadi saya dikatakan bahwa awal ya, bahwa IPP ini tidak saja mempunyai tugas oleh Dispora, tapi ada 5 OPD juga di Jawa Barat yang harus ikut bersama-sama meningkatkan tentang IPP gitu. Ya salah satunya yang tadi saya bilang itu ya Dinas Kesehatan, ya Dinas Pendidikan, Tenaga Kerja, ya kemudian juga ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan satu kita adalah Dinas Dispora Provinsi Jawa Barat. Itulah makanya kalau ada kebersamaan di dalam untuk meningkatkan indikator dan domain itu, insya Allah mudah-mudahan IPP ini bisa akan meningkat. Kita akan mendapat posisi minimal lah. Saya bercita-cita selama nanti jadi KB itu bercita-cita kepingin 5 besar gitu. Dan bahkan Pak Gubernur berpesan sebelum beliau ini masa gubernurnya berakhir itu bisa ke 3 besar gitu. Saya sangat bercita-cita sekali mudah-mudahan. Makanya perlu yang namanya kolaborasi, koordinasi, bukan kompetisi yang kita harapkan. Kalau kompetisi itu nanti akan menjadi permusuhan, perpecahan. Kalau kolaborasi kita kan sama-sama mendukung untuk meningkatkan IPP. Nah kita di Dinas Pemuda dan Olahraga ini mempunyai program yang namanya tentang rapat koordinasi peningkatan IPP gitu. Kita memberikan contoh kepada kabupaten kota, dan kemarin kita sudah melaksanakan di Hotel V bahwa kita kabupaten kota kita undang, kemudian Bapeda kita undang, kita selenggarakan rakor tentang peningkatan IPP. Karena apa? Dari 15 indikator itu ada 8 indikator yang disebar ke kabupaten kota. Jadi sistemnya itu berantai Bu Andin. Jadi penilaiannya itu 8 indikator itu dari kabupaten kota, kemudian ditambah juga 15 indikator dari provinsi. Itu menjadi hasil perhitungan. Jadi kabupaten kota itu bertanggung jawab juga terhadap indeks pembangunan pemuda yang ada di Jawa Barat. Bukan milik Jawa Barat saja IPP itu, kabupaten kota juga ikut bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian juga nanti ke depannya kita juga akan mengadakan rakor IPP yang kedua. Bahkan nanti sampai terakhir kita akan mengadakan rakor IPP yang ketiga. Jadi ada pra pelaksanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi di terakhir. Apakah ada impact atau dampak daripada rakor IPP ini? Mudah-mudahan nanti ke depannya bahwa IPP Jawa Barat ini bisa meningkat gitu. Dan saya harapkan stakeholder yang 5 itu yang bertanggung jawab tentang IPP itu kita adakan namanya yang sinkronisasi kegiatan. Jangan sampai Dinas Kesehatan ke sana, Dinas Pendidikan ke situ, Dispora ke sini. Jadi akhirnya tidak nyambung. Semuanya tidak akan bisa meningkatkan indeks pembangunan pemuda yang di Jawa Barat. Itu yang kita harapkan. Benar-benar ya, Baratpora tanggung jawabnya Pak Kabid ini tugasnya banyak dan cukup berat. Nah, yang saya yakin nih, gak mungkin kan Bapak kerja sendiri. Tadi juga Bapak udah cerita ada Bapak punya teman ya, teman yang membantu. Nah, boleh diceritakan dong stakeholder bidang kepemudaan di Dispora Jabar ini yang bekerja sama-sama Bapak. Yang jelas Bu Andin, yang pertama saya didukung oleh Pak Kepala Dinas ya, luar biasa. Pak Kadis kita ini luar biasa, Pak Asep. Beliau masih muda, di bawah saya umurnya sebenarnya gitu. Tapi energinya luar biasa dan dia memberikan masukan, motivasi luar biasa kepada saya dan strong dalam pemudaan gitu. Itu kemudian saya didukung oleh tim saya, kepala seksi saya, yaitu ada Pak Rija, kepala seksi kepeloporan, kemudian ada Pak Teddy, kewirausahaan, kemudian Pak Abianto, kepala seksi tenaga dan organisasi pemuda. Nah ini nih, pilar-pilar 3 kasih-kasih ini yang membantu saya sehingga semua menyangkut tentang indeks pembangunan pemuda, kualitas pemuda, kuantitas pemuda di Jawa Barat bisa tercover dengan baik gitu. Makanya dengan apa? Ya dengan kolaborasi itu, dengan koordinasi gitu. Kepala seksi ini tidak bisa
Oh, Pak Bianto berjalan sendiri, Pak Teddy berjalan sendiri, kemudian Pak Rija berjalan sendiri, tidak bisa. Jadi semua berjalan secara simultan. Sistem, namanya sistem itu satu kesatuan. Satu sistem berhenti, yang lain akan komponennya juga akan berhenti, tidak bisa. Jadi ada dari kepala dinas, ada dari kepala bidang, ada dari kepala seksi, dan bahkan jangan diabaikan, staf ini luar biasa. Staf ini sangat menunjang sekali kegiatan-kegiatan ada di bidang layanan kepemudaan. Inilah makanya saya selalu dimanapun saya bertugas selalu menghargai yang namanya sumber daya manusia. Di mana staf harus diperhatikan. Karena kesuksesan kita, saya sebagai kabid ditunjang oleh kepala seksi. Sukses kepala seksi ditunjang oleh staf. Staf ini tidak bisa diabaikan. Makanya dari itu, dari staf, dari pelaksana, dari kepala seksi, dari kabid sampai dengan kadis, ini merupakan satu kesatuan sistem yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, sehingga apa? Kegiatan kepemudaan yang ada di Jawa Barat ini bisa terlaksana dengan baik, bisa direncanakan dengan baik, sehingga pemuda Jawa Barat diharapkan pemuda yang maju, pemuda yang jaya, pemuda yang sejahtera. Itu yang kita harapkan, Bu Anin. Waktu itu saya benar-benar terbakar semangat ini. Harus Keren banget. Nah, selanjutnya nih, program yang paling dekat, program terdekat yang akan dilaksanakan. Oh, lupa ya Bu Anin, betul. Sekarang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ini mendapatkan tugas yang cukup berat sebenarnya. Tapi dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan. Tapi kita secara enjoy ya. Kita ada kegiatan yang namanya G20. Nah, G20 itu kita kan nanti bulan Agustus di Bali. Kemudian ada rangkaian kegiatannya yang namanya U20, Urban 20, kemudian ada Youth 20, kemudian ada Think 20, dan ada Business 20. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat bertugas sebagai koordinator daripada U20. Siapa koordinatornya? Pak Kadis. Saya sebagai wakilnya, kemudian juga ada Pak Embun sebagai wakilnya. Nah, U20 ini harus disukseskan. Ini kegiatannya nanti pada tanggal 7 Juni, 14 Juni, dan 21 Juni di mana? Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor. Itu pre-eventnya U20. Main eventnya U20 dilaksanakan di Kota Bogor tanggal 25 dan 26 Juni. Ini sangat berat sekali karena melibatkan daripada 20 negara itu. Nah, itulah kemudian kita harus fokus ke sana di program yang dekat ini. Kemudian ada juga program-program yang lain yang tidak kalah sangat menariknya. Ini terutama di bidang seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka. Ini luar biasa untuk siswa-siswa kita di Jawa Barat. Ini idolanya gitu. Karena apa? Nanti akan ada yang mewakili dari Provinsi Jawa Barat ke tingkat nasional. Tahun kemarin luar biasa, yang lakinya sebagai pembentang pagi, yang kemudian perempuannya sebagai pembawa baki sore. Ini prestasi yang luar biasa yang kita miliki dari Provinsi Jawa Barat. Itu program-program kita selain program-program yang lain di Dispora. Itu Bu Anin. Luar biasa. Nih kayaknya saya pengennya nambahin part 2-nya nih, nggak sabar. Pengen kupas tuntas program yang lain nih. Yeah. Pak Ketut, apa pesan-pesan nih buat pemuda di Jawa Barat? Terakhir Bu Anin ya, pesan saya buat pemuda di Jawa Barat khususnya ya, dimanapun pemuda yang berada gitu. Jawa Barat kan ada juga berada di Bali, ada di mana ya. Pemuda yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya dan pemuda Jawa Barat pada khususnya, mari kita harus peduli terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peduli terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di Jawa Barat. Jadi pemuda itu jangan apatis, jangan cuek. Jadilah pemuda yang betul-betul memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukan menjadi pemuda yang menjadi beban bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu yang saya harapkan. Pemuda harus semangat, maju, inovatif, dan kreatif. Itu sementara Bu Andin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ketut. Terima kasih sama-sama buat Bu Andin. sharingnya, buat semangat yang Sama-sama. dibagi. Saya yakin Balatpora juga bisa merasakan semangat yang saya rasakan di sini. Sama-sama. Karena benar-benar membuka pikiran saya. Terima kasih banyak buat Sama-sama. waktunya, buat Oke. sharing pengalamannya, Oke. sharing programnya. Buat Balatpora juga terima kasih sudah menyaksikan Kompor episode kali ini. Saya percaya, saya yakin Balatpora bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Ketut melalui Kompor episode ini. Dan jangan lupa terus dukung Kompor dengan cara subscribe, like, dan komen di YouTube channel Dispora Jabar. Terima kasih Balatpora, selamat pagi dan sampai jumpa.